Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita kembali lagi ke turnamen catur 960 atau Fischer Random Freestyle Chess Grand Slam seri keduanya, seri Paris Prancis yang sudah masuk babak knockout quarter final game kedua kemarin. Nah, kemarin malam kita sempat live, ada penampakan juga ya. Pertama kalinya admin nunjukin wajah admin ya lewat live kemarin kawan, di pertengahan live ya, bukan sejak awal. Dan di video tadi pagi juga admin sudah reveal facecam ya. Sudah terpenuhi keinginan kalian kawan. Sudah 5 tahun ini akhirnya admin muncul juga. Walaupun beberapa kali juga admin sempat ya munculkan foto admin, sebagian kawan-kawan sudah tahu. Oke kawan, hasil game kedua quarter final kemarin ya, hasilnya adalah sebagai berikut. Ada satu partai ya yang melanjutkan sampai tie breaks. Mohon maaf, kemarin malam admin nggak melanjutkan ke tie breaksnya Ian Nepomuk versus Vincent Keymer. Dan ternyata kawan, Ian Nepomuk kalah oleh Vincent Keymer di tie breaks pada game pertama. Game kedua berakhir miss. Sehingga Vincent Keymer akan berhadapan dengan Hikaru Nakamura. Setelah Hikaru Nakamura kemarin mengalahkan Arjun Erigaisi. Dan Magnus sempat mendapatkan kesulitan dari Nordibek Abdussatrob pada game kedua. Tapi akhirnya kualitas endgame Magnus Carlsen membuat Abdussatrob kebingungan. Dan Magnus mampu menahan remis di game kedua. Fabi menang atas MVL. Dan Magnus akan berjumpa dengan Fabi malam ini kawan di semifinal. Insya Allah kita nanti lanjutkan juga ya untuk live streamingnya. Alhamdulillah kemarin penontonnya sedikit demi sedikit dari hari ke hari ada peningkatan kawan. Dan langsung saja untuk game yang akan kita ulas ini, kita coba lihat game tie break saja ya. Karena kita lewatkan untuk game Magnus Carlsen sudah sangat sering. Jadi saya pilih untuk mengulas permainannya Ian Nepomuk saja versus Vincent Keymer kawan pada game tie breaks pertama. Seperti apakah jalannya permainan kemarin? Kalau nggak salah nomor acakannya 454 ya. Ya, 454. Dan kalau kita lihat acakannya di sini ada satu pion ya yang nggak terkawal, yaitu pion C. Kalau kita lihat posisi raja seperti catur biasanya di lajur E, gajah juga. Bedanya kuda-kuda ini dan menteri ya yang rotasi posisinya kawan. Ya kalau untuk ingin rokade sepertinya seperti di catur biasa, bisa rokade panjang ataupun rokade pendek. Dan Ian Nepomuk di game pertama memainkan pion E4 kawan. Pion E5. Ada pilihan juga bermain dengan gambit kawan. Pion F5. Ini cukup kuat menurut perhitungan Stockfish. Nah, langkah kuat bagi putih tolak saja dengan pion F3 sekaligus berikan jalan bagi menteri untuk keluar. Opsinya bisa segera rokade pendek. Tapi kalau diterima kawan, hitam bisa membalas keluarkan menteri untuk coba rebut kembali. Kalau kalian keluarkan gajah untuk proteksi di sini, nah kalian tidak bisa bermain dengan pion pusat. Kalau dengan pion G rasanya kok nggak bagus ya. Nah kalau dengan kuda di sini, nah ada pion D5. Hitam akan mendapatkan penguasaan center terlebih dahulu, berikan akses buat gajah juga coba rebut kembali pion ini. Salah satu opsi juga bagus buat hitam. Tapi Keymer memilih dengan pion E4. Kemudian pion F4. Disarankan oleh Stockfish bagi putih untuk melanjutkan langkahnya. Seperti permainan King's Gambit ya. Apa tujuannya? Supaya pion ini terdefleksi ke lajur F dan kalian bisa mempunyai pion center yang bagus kawan. Ya, dua pion mendapatkan control center. Dan kalian bisa nanti rebut kembali pion ini. Tapi memilih dengan gajah J4. Mencoba pressure peta F7 supaya nggak dimainkan, supaya menteri ini tertahan lama di peta G8. Ada kuda E6 blokade, pion nanti bisa didorong, menteri bisa keluar. Pion D3. Ada gajah C5, sama memberikan tekanan bagi pion F kawan supaya menteri nggak bisa keluar. Ada tantangan gajah E3. Dan hitam punya opsi dengan menterinya bergeser ke peta F8, berkoneksi dengan gajah, atau cukup dengan pion D6, berikan akses bagi gajah ataupun kuda kawan, juga perkuat rantai pion. Memilih dengan kuda D4, coba serang pion atau menawarkan pertukaran dengan gajah. Bisa kalian sikat juga, tapi langkah kuatnya dengan raja D2. Bagaimana jika kita backup dengan gajah B3 kawan untuk proteksi pion ini?
Ya, memungkinkan juga. Mungkin ada pion A5 yang akan dilanjutkan oleh hitam. Tapi langkah bagus juga dipilih oleh Yanepo. Dia berani angkat raja ke D2. Dia tidak memikirkan lagi untuk rokade. Pion D6. Banyak langkah yang tidak akurat kawan. Harap maklum saja, ini adalah permainan 10 menit, increment 10 detik. Beda dengan kontrol waktu 90 menit. Para pemain bisa mencari langkah yang lebih kuat. Jadi pion B5 ini lebih kuat kawan menurut engine. Tapi pion D6 cukup prinsipal. Perkuat posisi peta pusat, berikan jalan bagi akses gajah keluar di diagonal ini. Kemudian pion F4 tantang Yanepo. Ditolak, gajah mundur ke B6. Kuda BC3 melanjutkan pengembangan. Ada gajah E6 untuk netralisir kekuatan sniper supaya menteri nanti atau bisa bermain dengan pion F. Dan engine menyarankan kuda D5 saja. Bisa disikat atau mungkin melanjutkan pengembangan. Bisa. Memilih melakukan pertukaran Yanepo Nyaji. Ambil balik oleh pion F, mempunyai lajur F semi terbuka sekarang. Dan sudah saatnya putih juga membuka lajur F kawan. Biarkan saja pion hitam ini bertumpuk di center. Memilih dengan kuda A4 langsung. Menteri F7. Opsi yang lain, gajah keluar ke peta A5 untuk menghindari ancaman kuda ini. Tapi memilih menteri F7. Mungkin persiapan rokade pendek. Tapi pion F pukul pion E5. Pion D pukul pion E5. Lanjut Vincent Kemmer. Yanepo menantang pertukaran menteri. Menteri F2. Ditolak menteri D7. Kemudian ada kuda caplok gajah. Ambil balik oleh pion A. Benteng F1 kawan. Kuasai lajur F. Untuk mencegah pergerakan benteng. Kuda C6. Persiapan mungkin rokade panjang kawan. Dan di sini kuda C3. Cukup terlihat normal ya. Melanjutkan pengembangan. Koneksikan dua benteng. Juga lindungi pion yang di sini. Tapi engine menyukai dengan pion A3 saja. Untuk kontrol peta B3. Jauh lebih kuat. Setelah kuda C3, Vincent Kemmer langsung rokade panjang kawan. Dan gajah G5. Tadi juga ada opsi kawan di sini ya. Selain kuda C3 ini ada opsi juga. Mungkin kalian melangkah gajah G5. Ini salah satu langkah juga bagus untuk mencegah raja hitam rokade. Tapi memang lebih kuatnya dengan pion A3 saja. Oke, tadi kuda C3, Vincent Kemmer rokade diikuti dengan gajah sikat kuda. Ambil balik oleh pion kawan. Kuda mundur ke E2. Dan di sini menteri D6. Benteng sebaiknya dikeluarkan. Nanti raja bersembunyi ke sini ya. Nah, posisi menteri ini mengincar pion H2. Maaf, tadi kelewatan kawan. Disinilah tadi ya, opsi juga benteng ini dikeluarkan maksud saya. Terlebih dahulu sebelum caplok kuda ini. Supaya raja ini ya bisa bersembunyi nanti. Karena telat bergerak seperti itu tadi, sikat kuda, ambil balik kena tempo sehingga menteri hitam bisa keluar ke peta D6 kawan, mengincar pion dan juga mengincar peta B4. Menteri G3, lindungi pionnya. Ada menteri B4 skak kawan. Terpaksa raja mundur, benteng nggak bisa keluar. Jadi keunggulan di sini buat hitam, buat Vincent Kemmer. Benteng H F8, benteng F3. Benteng pukul, ambil balik menggunakan pion. Benteng hitam keluar lagi, peta F8. Nah, kemudian pion A3. Menteri A5 tetap mengincar peta E1 kawan, supaya nggak ditinggal oleh menteri putih. Sangat berbahaya ya, ada potensi skakmat. Nah, raja geser ke B1. Kemudian pion G6 menghindari ancaman menteri karena sudah tidak ada ancaman skakmat di sini. Nah, engine di posisi ini menyarankan putih bisa bermain dengan menteri G1 saja, mengincar pion bersama kuda. Tapi memilih menteri H3, mengincar pion di sini, mengincar pion di sini, tempo skak kawan. Ada tusukan menteri D2, ancam pada kuda dan juga persiapan melakukan skak-skak. Kuda C1, raja B8, menghindari diagonal kawan. Kemudian ada pion B4. Bang, kenapa tadi pion nggak dicaplok saja bang? Maaf, saya kelewatan ya untuk analisa kenapa nggak dicaplok saja pion ini, tempo skak. Nah, repotnya kawan, setelah raja geser ya, benteng kuda dalam posisi terancam. Kalau kuda G1 di sini,
ya jangan melakukan skak. Benteng masih bisa melindungi kuda, kuda melindungi pion, caplok pion H2. Jadi tadi dengan kuda C1 ada raja B8, pion B4, berikan ruang pergerakan seluas mungkin buat raja. Nah, menteri E1 pin kuda kawan, raja naik ke A2 bukan pilihan kuat. Opsi yang lain, pion B5 ganggu kuda. Oke, raja A2 pilihan Yanepo, menteri C3 mengincar pion, raja mundur lagi. Nah, di sini kuda aktif menyerang pion F3 bersama benteng. Menteri ambil pion E6, kuda yang ambil pion F3. Awas, bahaya sekali. Kuda D2. Jadi kuda B3. Awasi petak D2 kawan. Di sini kuda caplok pion H2. Berikan jalan bagi benteng bermain juga. Pion E5. Benteng meluncur skak. Blokade dengan kuda. Kenapa enggak ke sini saja? Kenapa enggak ke situ saja? Ya, sini skak mat ya. Jadi, blokade dengan kuda, benteng caplok kuda, Yanepo kehilangan kuda kawan, menteri ambil benteng A1 skak, raja D2, raja A7, menghindari skak-skak dari menteri putih, kemudian menteri D7, Yanepo masih berusaha meloloskan pion bebas di lajur E. Pion C6, ada pion E6, menteri G1, lanjut Vincent Kemmer, pion C4. Potensi skak mat tak terhindarkan kawan sekarang. Menteri F7 yang kuat. Untuk menjaga potensi kuda melakukan skak. Mungkin menteri E3 skak. Nah, raja D1. Bisa skak mat juga kawan, masih panjang juga. Seperti ini ya. Masih panjang juga. Percuma juga. Kehilangan menteri percuma juga. Oke, pion C4, kuda F3 skak, raja C2, menteri A1. Di posisi ini akhirnya Yanepo menyerah kawan di langkah ke-37. Ancaman skak mat, kalau perhitungan engine paling cepat 13 langkah. Dengan ide harus melepaskan menteri untuk memperpanjang permainan seumpama saja. Karena memang menteri sudah nggak bisa membackup daerah pertahanannya ya. Seumpama kalian dorong pion ini untuk cepat promosi kawan. Maka ada ide menteri C3 skak, kalian mau kemana? Mau ke sini, ya kuda D2 skak, skak dan skak mat. Untuk variasi yang lain bisa kalian otak-atik sendiri ya. Bang, bagaimana tadi kalau ke sini bang? Ya lebih cepat ya skak matnya. Oke. Itulah kawan game tie breaks pertama antara Yanepo Niachi versus Vincent Kemmer. Yanepo kalah pada game pertama, game kedua berakhir miss. Artinya Vincent Kemmer yang berhak lolos ke babak berikutnya akan bertemu dengan Hikaru Nakamura. Oke, semoga game ini bisa menghibur kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.